Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu Final Project HCI. Nah, ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Apriyadi Fikri Alkad. Yang kedua ada Dapa. Yang ketiga ada Tengku Faiz Alfarizi. Yang keempat ada Anissa Madartila. Yang kelima ada Arifah Sadila. Nah, next slide ada latar belakang yang dimana ada perkembangan teknologi digital telah mengubah cara belajar generasi muda, mendorong dunia pendidikan untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Salah satunya adalah EduGame yang menggabungkan unsur hiburan dan edukasi. Di tengah kemajuan tersebut, pengetahuan anak-anak tentang budaya Indonesia semakin berkurang akibat pengaruh globalisasi. Banyak anak lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan ide aplikasi pelangi budaya, yaitu aplikasi interaktif berbasis aktivasi mewarnai anak-anak dapat belajar budaya sambil menyalurkan kreativitas. Sebelum pengembangan aplikasi, dilakukan observasi dan wawancara calon pengguna untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga aplikasi yang dihasilkan menarik, sesuai sasaran, dan efektif sebagai media edukasi serta pelestarian budaya. Dilanjutkan oleh Tengku Faiz Alfarisi. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua, mengenal dan memahami kebudayaan Indonesia melalui media pembelajaran digital. Kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda di tengah dominasi teknologi dan hiburan modern. Yang ketiga, sejauh mana minat dan antusiasme masyarakat terhadap media interaktif seperti aplikasi mewarnai yang mengangkat tema budaya daerah. Yang keempat, bagaimana peran teknologi digital dalam membantu proses pelestarian budaya agar tetap relevan dan menarik bagi anak-anak masa kini. Yang kelima, inovasi apa yang dapat diterapkan dalam aplikasi pelangi budaya agar mampu menjadi sarana edukasi, hiburan, sekaligus media promosi budaya yang efektif. Next. Nah, tujuannya aplikasi pelangi budaya harapkan mampu menjadi media pembelajaran yang inovatif, yang tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia secara visual, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap warisan bangsa dengan pendekatan yang interaktif, berwarna, dan sesuai dengan gaya belajar anak-anak masa kini. Aplikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara pelestarian budaya tradisional dan perkembangan teknologi modern. Nah, ini kelompok user-usernya. Ada anak-anak usia 8 sampai 12 tahun, lalu orang tua, guru seni budaya sekolah dasar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada value proposition canvas. Yang pertama ada gen creator. Ada anak belajar budaya sambil bermain dan berkreasi dengan warna. Galeri prestasi yang menunjukkan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Koleksi stiker budaya yang bisa dikumpulkan dan ditempel di album digital. Mendorong anak lebih mengenal simbol budaya sejak dini dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal melalui gambar dan cerita. Selanjutnya ada bagian point reliever. Pertama ada tambah gambar baru secara berkala. Ini ada gunakan ikon besar, warna cerah, dan label sederhana. Galeri otomatis yang menyimpan semua karya. Mengubah pembelajaran budaya dari hafalan menjadi permainan interaktif. Mengubah pembelajaran budaya yang membosankan menjadi kegiatan mewarnai yang seru. Tombol undo dan redo yang mudah dijangkau. Selanjutnya ada produk dan servis. Aplikasi mewarnai digital bertema budaya Indonesia. Fitur penyimpanan dan berbagi hasil warna anak ke orang tua dan guru. Dan koleksi gambar budaya interaktif yang bisa diwarnai langsung di layar. Nah, selanjutnya ada bagian kelompok user anak. Pada bagian guidance, ada mendapatkan pujian dari orang tua atau guru saat menunjukkan hasil mewarnai, merasa lebih pintar karena tahu nama rumah adat, pakaian tradisional, atau budaya tertentu. Membuktikan pada orang tua atau guru bahwa mereka bisa membuat karya yang rapi dan indah, merasa bangga dan senang saat mempelajari budaya daerahnya, dan belajar budaya dengan cara yang menyenangkan dan penuh warna. Pada bagian customer job, ada ingin mencoba banyak gambar budaya yang lucu dan menarik, belajar budaya daerah sambil bermain, mewarnai gambar budaya sambil bereksperimen dengan warna yang lucu, ingin menunjukkan hasil mewarnai ke orang tua atau guru yang dapat pujian, mengulang gambar sesuka hati ketika merasa warnanya jelek atau keluar garis. Pada bagian fans, hasil mewarnai manual yang kurang rapi, belajar budaya terasa membosankan karena hanya lewat buku atau hafalan. Tidak ada kesempatan pamer hasil, minim kegiatan yang melibatkan unsur budaya. Next. Nah, selanjutnya VPC yang kedua ada pada bagian gen kreator, mendorong keterlibatan keluarga dalam pelestarian budaya lokal, meningkatkan interaksi positif antara orang tua dan anak lewat aktivitas mewarnai bersama, membuat orang tua merasa
bangga melihat anak mengenal budaya daerahnya. Pada bagian pen reliever, konten tersedia tanpa perlu mencari-cari gambar sendiri, mengurangi kebingungan orang tua dalam mencari media edukatif bertema budaya, membantu orang tua menjelaskan budaya tanpa harus paham materi secara mendalam, dan mengubah waktu layar anak menjadi kegiatan positif dan edukatif. Pada bagian produk dan servis, aplikasi mewarnai budaya yang bisa digunakan anak di rumah bersama orang tua. Fitur panduan singkat untuk menjelaskan makna budaya di setiap gambar, dan mode belajar bersama agar orang tua dapat ikut mendampingi anak mewarnai. Nah, pada bagian kelompok user orang tua, pada bagian kelompok Gens, ada ingin memiliki panduan untuk media belajar yang mudah digunakan di rumah, ingin bisa ikut mendampingi anak belajar budaya, ingin anak memahami dan mencintai budaya lokal. Pada bagian Paints, tidak tahu cara mengenalkan budaya di rumah pada anak, kurang memiliki waktu untuk mendampingi anak belajar, anak menghabiskan waktu terlalu lama di gawai tanpa tujuan dan manfaat jelas. Anak lebih tertarik dengan hiburan digital modern daripada hal-hal budaya tradisional. Dan pada customer job ada mendukung anak mengenal budaya daerah, memastikan anak menggunakan gadget secara sehat dan bermanfaat, memastikan anak lebih pandai dalam mengenal budaya serta berprestasi, dan melihat perkembangan kreativitas dan kemampuan mentoring anak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah value proposition canvas untuk kelompok user guru. Nah, selanjutnya adalah value proposition canvas untuk kelompok user guru. Nah, pada value proposition canvas kali ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah pains atau kendala. Kendala guru dalam mengajarkan budaya lokal di sekolah itu adalah anak berbeda tingkat kemampuan. Lalu materi budaya sulit disampaikan dengan cara interaktif, dan koneksi anak ke budaya terasa lemah karena kurang pengalaman visual. Nah, bagian kedua adalah customer jobs. Aktivitas utama guru dalam konteks pembelajaran budaya itu adalah menanamkan nilai moral dan karakter budaya kepada siswa, mengajarkan budaya Indonesia secara menarik, dan menghubungkan materi budaya dengan aktivitas yang menyenangkan. Di bagian ketiga ada pain relievers. Nah, aplikasi pelangi budaya ini membantu guru mengatasi berbagai kendala tersebut dengan menyediakan beberapa solusi praktis. Yang pertama adalah menyediakan materi ajar budaya, lalu mengurangi kesulitan guru dalam mencari media pembelajaran budaya yang menarik, dan membantu guru memperkenalkan budaya melalui visual menarik seperti mewarnai digital. Nah, di bagian keempat adalah gains dan gains creators. Pada gain creators ini terdapat beberapa bagian juga, yaitu guru dapat mengenalkan budaya dengan cara yang kreatif dan modern, siswa dapat memahami budaya sambil berkreasi secara visual, dan pembelajaran menjadi lebih hidup dan interaktif melalui kegiatan digital. Nah, untuk gainsnya adalah guru memiliki alat bantu ajar yang kreatif dan mudah digunakan, siswa menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi dalam mengenal budaya lokal, dan dukungan dari sekolah dan orang tua meningkat terhadap pelestarian budaya. Di bagian kelima adalah produk dan layanan. Nah, produk utama yang ditawarkan kepada guru adalah aplikasi mewarnai digital bertema budaya dengan fitur-fitur seperti koleksi gambar digital, mode kelas, laporan hasil belajar, dan antarmuka interaktif dan edukatif yang membantu guru dalam menjelaskan nilai budaya lokal secara visual dan menarik. Next. Selanjutnya adalah BMC. Nah, pada bagian BMC ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah key partners. Dalam pengembangan dan implementasi aplikasi pelangi budaya, terdapat beberapa mitra penting, yaitu sekolah dasar dan guru seni budaya, ada dinas pendidikan dan lembaga kebudayaan, lalu ada ilustrator dan desainer lokal. Lalu yang kedua adalah key activities. Yang mana yang pertama itu adalah mendesain gambar dan objek budaya menarik untuk anak, mengupdate konten budaya secara rutin setiap bulan, dan menyediakan aktivitas mewarnai digital sebagai media pembelajaran budaya. Lalu yang ketiga ada key resource. Sumber daya utama yang mendukung aplikasi pelangi budaya antara lain tim pengembang aplikasi dan edukasi anak, konten budaya berupa gambar, deskripsi, dan narasi, lalu ada data hasil interaksi dan karya pengguna. Yang keempat ada value proposition, atau nilai yang ditawarkan oleh aplikasi pelangi budaya, yaitu media belajar budaya sambil bermain dan mewarnai secara digital, penyajian objek budaya Indonesia langsung di dalam aplikasi, dan tersedianya banyak pilihan objek budaya dari berbagai provinsi. Selanjutnya adalah customer relationship, atau hubungan dengan pengguna dibangun melalui interaksi langsung di dalam aplikasi, lalu ada tantangan harian dan level mewarnai, penghargaan virtual berupa bintang dan sertifikat digital, lalu pembaruan rutin konten budaya agar pengguna tetap menarik. Yang keenam adalah channels. Nah, aplikasi budaya dapat disalurkan kepada pengguna melalui Google Play Store dan App Store, website sekolah, media sosial, dan promosi melalui guru dan kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah customer segment. Segmen pengguna aplikasi pelangi budaya meliputi anak SD usia 8-10 tahun, anak yang suka bermain sambil mewarnai, dan anak yang sedang belajar budaya Indonesia. Yang selanjutnya adalah cost structure, atau biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan aplikasi ini meliputi biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya pembuatan konten gambar dan narasi budaya, biaya promosi, gaji tim kreatif, dan biaya server dan penyimpanan data.
Yang terakhir adalah revenue streams, yaitu sumber pendapatan aplikasi pelangi budaya yang diperoleh dari versi gratis dengan fitur dasar, lalu ada versi premium untuk fitur tambahan atau objek eksklusif, dan kerjasama dengan sekolah atau sponsor pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah flowchart. Flowchart ini menggambarkan alur kerja sebuah aplikasi edukasi budaya Indonesia yang menggabungkan unsur pembelajaran dan kreativitas melalui aktivitas mewarnai. Alur aplikasi dimulai dari tahap mulai, kemudian pengguna akan diarahkan ke splash screen sebagai tampilan awal aplikasi atau halaman landing page. Setelah itu, pengguna masuk ke halaman beranda, di mana sistem itu akan menampilkan menu utama sebagai pusat navigasi seluruh fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Pada menu utama ini, pengguna diberikan beberapa pilihan utama, yaitu fitur mewarnai, galeri, profil, serta lanjutkan mewarnai. Fokus utama dari flowchart ini adalah pada fitur mewarnai. Ketika pengguna memilih menu mewarnai, sistem menyediakan dua jalur pemilihan konten budaya. Jalur pertama adalah acak budaya, di mana sistem secara otomatis memilihkan budaya tertentu tanpa pengguna menentukan wilayah atau kategori secara manual. Jalur kedua adalah jelajahi pulau, yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih wilayah budaya di Indonesia. Jika pengguna memilih jelajahi pulau, maka aplikasi akan menampilkan pilihan pulau atau wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setelah pengguna memilih salah satu wilayah, proses itu akan dilanjutkan dengan pemilihan kategori budaya. Pada kategori ini meliputi bangunan dan benda, tarian adat, pakaian adat, kuliner, serta flora. Pemilihan wilayah dan kategori ini bertujuan agar pengguna dapat mempelajari budaya secara lebih terarah dan sesuai dengan minat mereka. Setelah kategori budaya dipilih, pengguna masuk ke tahap mulai mewarnai, yang merupakan inti dari aplikasi. Pada tahap ini, pengguna melakukan aktivitas mewarnai objek budaya yang telah ditentukan oleh sistem berdasarkan pilihan sebelumnya. Setelah proses mewarnai selesai, aplikasi akan menampilkan status selesai mewarnai, kemudian mengarahkan pengguna ke menu pilih aksi sebagai bentuk tindak lanjut dari aktivitas tersebut. Di menu pilih aplikasi, pengguna diberikan beberapa opsi. Pertama, pengguna dapat menyimpan hasil mewarnai ke galeri karyaku sebagai dokumentasi pribadi. Kedua, pengguna dapat mengunggah hasil karya ke galeri bersama, sehingga karya tersebut dapat dilihat dan diapresiasi oleh pengguna lain. Ketiga, pengguna dapat memilih lihat cerita budaya, yaitu fitur edukatif yang menampilkan informasi dan penjelasan mengenai objek budaya yang telah diwarnai. Selain itu, pengguna juga dapat memilih mulai ulang untuk kembali ke proses mewarnai atau memilih selesai untuk mengakhiri aktivitas tersebut. Selain fitur mewarnai, aplikasi juga menunjukkan adanya menu galeri yang terbagi menjadi galeri karyaku dan galeri bersama. Galeri karyaku berfungsi sebagai arsip pribadi hasil karya pengguna, sedangkan galeri bersama menjadi ruang berbagi karya antar pengguna. Menu profil digunakan untuk menampilkan dan mengelola data pengguna. Sementara itu, menu lanjutkan mewarnai memungkinkan pengguna melanjutkan aktivitas mewarnai yang sebelumnya belum selesai tanpa harus memulai dari awal. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, slide selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada budaya pelangi, media belajar yang mengajak anak-anak mengenal keindahan budaya Indonesia melalui kegiatan mewarnai yang kreatif dan menyenangkan. Itu adalah lewat gambar-gambar bertema budaya seperti pakaian adat, rumah tradisional, tarian daerah, hingga simbol-simbol khas Nusantara, anak-anak dapat belajar sambil berkreasi dengan warna. Kegiatan mewarnai tidak hanya melatih motorik halus dan imajinasi, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Setelah itu dengan pendekatan belajar budaya lewat warna, anak-anak diajak untuk memahami makna di balik setiap bentuk dan motif budaya yang mereka warnai. Setelah itu ada budaya pelangi juga menjadi pendamping bagi guru dan orang tua dalam mengenal nilai-nilai budaya dengan cara yang santai, visual, dan interaktif. Lalu platform ini pembelajaran budaya menjadi lebih hidup dan relevan dengan dunia anak masa kini. Secara keseluruhan, budaya pelangi membantu menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa sejak dini melalui kegiatan yang sederhana, seru, dan penuh warna. Baik, ini hasil dari presentasi kami. Bila ada kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.